Oke, teman-teman semua, selamat datang di webinar Self Development dengan tema Smart and Creative Business in Digital Era nih, teman-teman. Teman-teman di sini dari mana aja nih? Boleh dong tulis-tulis di kolom chat. Mungkin ada yang dari Depok juga nih sama atau ada dari mana? Oh, ini dari Lombok. Wah, luar biasa jauh sekali nih Kak Hendra. Teman-teman yang lain dari mana nih? Boleh dong kita ngobrol-ngobrol. Ada yang dari Jogja nih Kak Imelda. Bali. Wah, luar biasa nih Kak Adira. Oh, ini ada juga nih dari Bali nih Kak Adira dan juga Kak Rasya. Dari Kebumen. Wah, luar biasa. Teman-teman ini luar biasa sekali, jauh-jauh sekali ya teman-teman semua. Kesibukannya lagi pada apa nih hari ini teman-teman? Tadi kan kalau Kak Hendra lagi mengerjakan skripsi ya Kak Hendra. Atau teman-teman yang lain ada yang lagi berkuliah, baru pulang sekolah. Wah, luar biasa baru pulang sekolah. Semangat ya, ini langsung mengikuti webinar nih Kak Rasya. Yang lain lagi apa nih kesibukannya teman-teman semua? Sambil menunggu teman-teman yang lainnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya teman-teman. Oke, ini kan tadi teman-teman ada yang dari Kebumen, ada yang dari Bali, lalu Jogja dan Lombok. Sekarang untuk teman-teman yang sudah join di ruang virtual Zoom, diharapkan untuk mengubah format nama Zoom-nya menjadi nama underscore asal kota teman-teman masing-masing ya. Misalnya tadi Kak Hendra underscore dari Lombok atau Hendra underscore Lombok. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Kita lihat nih. Nah, Kak Hendra sudah. Lalu ada Kak Jenar nih dari Jaksel. Kakak Rasya sudah mengubah format namanya. Lalu Kak Tasya dari Bandung nih. Wah, luar biasa yang dari Bandung. Oke, ini ada siapa nih ya? Kak Angel. Kak Angel dari Manado. Halo Kak Angel, salam kenal. Baik, ini luar biasa sekali ya pesertanya. Sangat jauh-jauh teman-teman semua. Dan teman-teman di sini Gen Z, milenial atau apa nih teman-teman nih? Dan dapat informasi webinar ini dari Instagram atau referensi dari teman atau tiba-tiba ada yang sebelumnya udah mengikuti kelas berbagi lalu ikut lagi. Kak Hendra Gen Z nih. Oke, luar biasa nih Kak Hendra. Gen Z juga nih Kak Mikel ya. Oke. Kak Ardi dari Instagram ya. Oke, teman-teman semua. Gen Z juga. Oke nih, Kakak Rasya karena masih sekolah ya, berarti masih Gen Z nih, Kak. Gen Z hadir nih, Kak Ruben. Wah, luar biasa. Kak Ruben dari mana nih, Kak Ruben? Tadi banyak banget nih teman-teman, jauh-jauh banget nih. Ada yang dari Bali, Lombok, Jogja, Bandung, Kebumen gitu. Kalau Kak Ruben dari mana nih, Kak Ruben? Oh, dari Surabaya. Oke, teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman sudah merespon di kolom chat nih luar biasa sekali sambil menunggu teman-teman yang lain nih bagi yang baru join selamat datang di webinar self development dan teman-teman yang belum mengubah format namanya menjadi nama underscore asal kota teman-teman masing-masing dipersilahkan untuk mengubah format namanya terlebih dahulu ya jadi biar kita tuh nggak kenal nama aja tapi kita tahu nih teman-teman dari mana aja nih soalnya luar biasa sekali nih teman-teman jauh-jauh sekali ya.
Oke, teman-teman semua, karena sudah jam 1 ya teman-teman, kita mulai ya untuk webinar kita hari ini. Baik, selamat datang teman-teman di webinar Self Development dengan tema Smart and Creative Business in Digital Era. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Sobat Givaners ya. Jadi di sini teman-teman yang udah join di ruang virtual Zoom, kita memanggil teman-teman semua itu Sobat Givaners ya teman-teman. Oke, selamat datang Sobat Givaners di webinar Self Development yang diadakan oleh Grid Family untuk Negeri. Dengan tema Smart and Creative Business in Digital Era. Pokoknya nanti intinya kita akan ngebahas gimana sih caranya bisnis kita tuh bisa tetap relevan, kreatif, dan pasti pintar memanfaatkan teknologi digital di zaman sekarang nih ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang ini kan serba cepat dan informasi tuh cepet banget ya teman-teman. Jadi bukan cuma soal jualan online, tapi juga bagaimana sih cara kita berpikir, bagaimana cara kita menggunakan peluang, membaca peluang, lalu juga bagaimana sih cara kita dapat beradaptasi dengan perubahan ya teman-teman. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Faliza Zahra yang akan membersamai teman-teman semua selama kegiatan webinar berlangsung. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga tumbuh bersama di ruang kelas berbagi pada siang hari ini ya teman-teman. Apalagi tadi teman-teman ada yang lagi sibuk berskripsi, lalu ada juga yang pulang sekolah, atau teman-teman yang lain juga lagi berkegiatan yang lain. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar hari ini. Untuk operator dipersilakan untuk share screen tata tertib webinar hari ini ya. Ditunggu ya teman-teman untuk tata tertib webinar pada siang hari ini. Oke. Oke, nih sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Tata tertib kelas berbagi webinar Great Family pada siang hari ini yaitu rename nama akun peserta dengan format nama underscore asal kota teman-teman masing-masing. Tadi sebagian teman-teman yang udah join sudah mengubah format namanya menjadi nama underscore asal kota teman-teman masing-masing. Lalu yang belum diharapkan untuk mengubah format namanya menjadi nama underscore asal kota teman-teman masing-masing ya. Lalu yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung, kecuali nanti pada sesi Q&A atau sesi diskusi atau nanti ada instruksi dari narasumber ataupun dari moderator ya, Sobat Givaners. Lalu yang ketiga, materi webinar akan dibagikan melalui saluran WhatsApp resmi Givan. Jadi teman-teman di sini yang pastinya sudah join di ruang virtual Zoom, pastinya teman-teman di sini kan sudah join di saluran WhatsApp Jivan underscore edu. Jadi ditunggu saja setelah ini atau besok akan dikirimkan file materinya melalui saluran tersebut ya teman-teman. Lalu yang ketiga, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah berdonasi ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada Google Form pendaftaran di awal. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah membaca di Google Form pendaftaran, di situ ada keterangan bahwa yang mendapatkan sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah berdonasi. Lalu kita juga nanti di sesi terakhir akan ada seru-seruan ya teman-teman, yaitu pemilihan pemenang door prize berupa e-money dan kategorinya akan diumumkan pada sesi Oh iya 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 penutup iya, ya iya. teman-teman. Oh jam Jadi pada segitu pemenang door doang. prize ini nanti akan diumumkan di akhir acara ya Sobat Givaners. Jadi Sobat Givaners diharapkan untuk tetap stay sampai akhir dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Oke, selanjutnya aku mau memperkenalkan apa itu kelas berbagi. Bisa di next untuk operator, di share screen untuk penjelasan kelas berbagi. Karena kalau dilihat nih, Sobat Givaners di sini dari Google Form pendaftarannya masih banyak banget yang baru pertama kali nih mengikuti webinar kelas berbagi
di Great Family untuk Negeri ini luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sekaligus kita saling kenalan nih, apa itu kelas berbagi. Oke, dipersilakan untuk operator meng-share screen, meng-share screen lagi apa itu kelas berbagi. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Ini merupakan penjelasan kelas berbagi ini. Teman-teman, kelas berbagi itu merupakan program edukatif yang diinisiasi oleh Foundation bersama dengan Great Family untuk Negeri sebagai wadah untuk belajar, berbagi, dan juga bertumbuh bersama. Jadi, selain online juga nih teman-teman secara virtual Zoom. Great Family juga hadir selain kelas berbasis daring, kelas berbagi juga menyelenggarakan seminar dan juga pelatihan ya teman-teman secara offline dengan tema yang lebih beragam nih teman-teman. Jadi program ini dapat dilaksanakan untuk sekolah, komunitas, perusahaan dan juga majelis taklim karena Great Family juga sudah berkolaborasi dengan banyak sekolah, banyak komunitas, perusahaan, dan juga majelis taklim ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang sekolahnya mau didatangin oleh Great Family juga boleh nih teman-teman. Nanti bisa kepoin di Instagram Great Family ya. Karena di sana nanti ada juga kontak personnya. Dan juga dengan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta ya teman-teman. Jadi temanya juga cukup beragam. Ada pendidikan parenting, kesehatan fisik dan mental, pengembangan diri atau karir atau self development, dan juga isu sosial dan kehidupan masa kini ya teman-teman semua. Oke, itu merupakan penjelasan dari sedikit kelas berbagi ya teman-teman semua. Dilanjut teman-teman, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Dilanjut untuk operator, dipersilakan untuk share screen profile dari narasumber kita hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran nih dengan narasumber kita hari ini yang di flyer sudah tahu nih teman-teman siapa namanya. Kita akan kenalan lebih dekat nih dengan narasumber kita hari ini ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Beliau adalah Ibu Ziska Marcelina Mukti, SEMM. Beliau merupakan lulusan S1 Manajemen dan S2 Manajemen di bidang konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Universitas IPWIJA dan latar belakang keilmuan yang mendukung pengembangan bisnis dan juga strategi. Selain itu, Ibu Ziska juga memiliki pengalaman nih sebagai praktisi dan juga pendamping di bidang bisnis ya teman-teman, khususnya dalam membangun bisnis yang adaptif dan relevan dengan perkembangan era digital. Lalu melalui sesi ini nih teman-teman ya, pasti Ibu Ziska akan berbagi insight tentang bagaimana sih menjalankan bisnis yang smart, tetap kreatif dan tentunya mampu nih beradaptasi di tengah perubahan digital yang serba cepat. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau memulai bisnisnya atau ada yang menjalani bisnisnya. Itu akan kita kupas tuntas pada webinar hari ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat siang Ibu Ziska. Apakah sudah bergabung di ruang virtual Zoom hari ini? Ya, selamat siang semua. Halo. Halo, selamat siang Suaranya Ibu udah Ziska. kedengaran. Ini Oh, background-nya bisa ya? Apa? Kenapa jadi nggak bisa ya? Jadi tadi berbayang. oke, tidak apa-apa Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ibu, suaranya sedikit kurang jelas ya dan Oh, suaranya kurang keras. Bisa saya ganti. oke. Bentar. Oke, ditunggu ya teman-teman semua ya. Baik, tadi ada yang bertanya nih di kolom chat nih ya. Ada yang bertanya juga di kolom chat tadi, maafkah bagaimana cara untuk berdonasi dan berapa minimum untuk donasinya? Teman-teman tenang aja ya. Nanti di sesi acara akan di-share link evaluasinya dan di situ ada cara berdonasinya ya teman-teman. Nanti bisa diisi link evaluasinya ya teman-teman.
Oke nih, teman-teman di sini udah siap belum nih mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini nih, Bu Ziska. Boleh dong kasih reaction atau di kolom chat sudah siap nih atau gimana nih? Boleh dong kita ramein di kolom chat nih, teman-teman. Wah, luar biasa. Terima kasih, teman-teman. Sudah siap. Oke. Terima kasih, teman-teman semua. Ini luar biasa ya. Teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan membahas kupas tuntas nih, apa sih yang menjadi rasa penasaran teman-teman semua. Nanti bisa dijawab oleh narasumber kita pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Oke, sudah siap nih. Tes, halo, halo. Sudah eh, lebih jelas nggak? Nah, Oke, sudah lebih jelas, Bu oh Ziska. gitu. Mungkin di teman-teman bisa dibantu juga di teman-teman bagaimana? Ya, ya. Ya, tes, tes. Oh, Sudah cukup jelas. cukup jelas, Bu. Cuman masih agak kresek-kresek ya. Itu benar Oh, nih kata resep Kak Ani. resep. Oke, Iya, oke. betul Ya, ya, nih. ya. Ya, semoga nggak ada hambatan. Oke, Ibu. Bisa diperbaiki terlebih dahulu ya, Bu. Ya, ya. Ya, semoga Kirain ke cukup Gizi jelas. mau nitip yang Teh Rena. Oke, teman-teman. Untuk di mute terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik. Oke, untuk Bu Jiska sudah siap ya menyampaikan materinya? Baik, mari kita sambut untuk Ibu Ziska. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, halo semuanya. Selamat datang teman-teman Gen Z. Seperti kita tahu, kalau kamu itu jago banget ya sama soal dunia digital. Udah paling gape banget ya. Jangan aku anak Gen Z kalau nggak tahu dunia digital nih. Jadi pertanyaannya tadi saja, bagaimana skill ini dapat menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan? Bukan hanya sekedar viral sesaat terus hilang. Nah, jadi untuk itu bersama saya, Siska Marcelina, yang akan membersamai Anda kurang lebih 1 jam ke depan dalam membawa kalian untuk menjadi seorang pemenang di era digital ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Langsung ke slide aja ya, kalau saya. Nah, di sini di materi smart and creative business tentunya ya. Ini digital era. Yang harus kita ketahui ini, sebenarnya udah di share screen Mbak? Harusnya. Oke, untuk operator dipersilahkan ya. Men-share screen materinya dipersilahkan. Saya jadinya begini nih. Beritahu. Nggak apa-apa Ibu, biar suaranya jelas ya, betul. Tapi udah cukup jelas ya. Ya, sudah cukup jelas Ibu. Nah, kita langsung masuk ke materi, tapi jangan terfokus ke sini ya. Nanti saya nggak kelihatan. Oh salah ya, nggak kedengeran. Jadi pertama-tama kita harus sadar dulu nih ya, kekuatan kalian itu apa? Anggap aja era digital ini adalah taman bermain kalian. Jadi karena kalian itu adalah digital native, jadi dunia digital itu buat Anda itu seperti layaknya bahasa ibu. Jadi kalau bicara soal digital, kalian tuh udah sama sangat familiar. Tujuan lain kalian itu adalah fast learner. Jadi kalian itu belajar cepat, cepat menangkap tren baru. Dan yang paling penting di sini adalah kalian itu value driven. Jadi value driven itu kalian dalam mengenal produk itu bukan hanya sekedar tahu produk, tapi lebih dari itu kalian itu mencari makna. Jadi kalian lebih suka eh, storytelling, cerita dari teman itu daripada sekedar iklan gitu. Nah, di sini superpower kalian. Jadi modal untuk menjadi pemenang itu sebenarnya tidak ada. Dan di sini uh, tapi ada tantangan gitu. Kan. Di dunia super rame kayak gini nih, sudah persaingan otomatis makin ketat karena semua orang punya peluang yang sama. Kesempatan yang sama, peluang yang sama. Nah, gimana caranya supaya kita tangkap beda atau menonjol? Nah, untuk menjadi seorang pemenang. Oke, kita slide berikutnya. Next.
Next operator. Ya, melambat ya. Oh, ini udah lewat lagi, lewat. Ya, tadi perkenalan saya, berikutnya. Nah, tadi yang udah saya sebutkan ya, era digital adalah tempat bermainnya para gamer. Karena kalian digital native dan kalian itu seorang yang fast learner, yang beradaptif terhadap perubahan yang hitungannya dalam per detik mungkin dapat cepat berubah sama. Nah, kemudian kalian juga jadi peduli akan makna bukan sekedar uang. Kalian lebih percaya rekomendasi komunitas dibandingkan kondisi ini. Jadi intinya kalian sudah mempunyai modal yang cukup natural di era next. Nah, dan inilah kenyataannya. Kadang namanya kenyataan suka agak pahit ya teman-teman ya. Kenyataan memang pahit, pasti dari dibayangkan. Jadi di sini kita lihat operator di sini dia pesawat terbang tuh, soalnya terbang ya. Pintar saja tidak cukup. Kayaknya jelek banget ya. Ternyata bagi orang pintar tuh nggak cukup. Banyak yang sudah mulai, tapi untuk bisa bertahan itu tadi kejar. Dipakani di mana? Jadi biasanya kita ikut-ikutan tren, ikut-ikutan yang lagi FOMO, ya kan? Tanpa strategi yang jelas. Akhirnya ya hilang gitu aja. Nah, anggap aja bakat digital kalian itu adalah bahan mentah. Ya. Jadi kita bicara jebakan, pintar saja tidak cukup, di sini ada jebakan-jebakan. Banyak yang memulai, tapi sedikit yang bertahan. Ya. Nah, realitanya adalah anggap bahan atau bakat digital kalian itu bahan mentah. Ya. Tapi untuk menjadi bisnis, itu menjadi bisnis itu butuh apa sih? Butuh resep ya. Biasanya kan tanya itu resepnya apa sih jadi seorang bisnis yang sukses? Juga kita belajar. Ya. Nah, tapi kabar baiknya, cetak diri kalian itu tidak ada. Yang tadi, yang kalian punya kelebihan tidak. Yang tadi kan, sebagai apa tadi tuh kalian uh, sudah punya driver, kan? Digital native, itu kelebihan kalian. Jadi kalian sebenarnya kalian siap bertarung lah di era digital. Nah, kemudian uh, untuk menjadi jadi bahan mentah tadi yang menjadikan kita menjadi seorang pebisnis sukses yang berkelanjutan tentunya ya, tidak hanya stuck tadi begitu begitu sudah viral sudah, itu kita harus bisa bisnis yang berkelanjutan. Ini ada formulanya, simple, formulanya itu simple, slide-nya formulanya simple, kemudian tapi kuat, sangat kuat. Saya sebut biasanya the winning equation. Persamaannya sederhana namun cukup cukup kuat, yaitu next slide operator. Oh, dibuka gorden dulu lama ini. Nah, the winning equation ini adalah rumus nih, rumus ya atau formula. Nah, smart mindset ditambah creative thinking akan menghasilkan sustainable business. Smart mindset itu jadi tujuannya bukan hanya viral hari ini, besok lupa. Bukan ya, tujuannya bukan itu. Bangun bisnis yang relevan dan terus berkembang untuk jangka panjang. Nah, sudah keren banget kan? Nah, sekarang kita coba bedah satu-satu ya. Pertama, smart mindset. Smart mindset yang ada di problem solving and data driven. Kita mulai bagaimana sih caranya punya pola pikir yang cerdas dan menjadikan kreativitas itu sebagai senjata utama kita. Oke. Nah, ini kan penting banget.
Kita harus geser nih cara berpikir kita dari cara lama ke cara yang baru. Cara lama itu anggap aja pola pikir baru ini atau aturan main baru ini untuk menjadi seorang pemenang di era sekarang itu menggeser pola-pola yang lama. Seperti ini contohnya. Kalau kita di pasar-pasar tradisional biasanya cara jualannya gimana sih? Ada yang suka ke pasar gak? Oh, anak sekarang nggak pernah ke pasar ya? Anak gini mainannya mall atau pasar bersih. Kalau pasar-pasar tradisional itu biasanya orang tuh jualan kayak teriak-teriak ya. Beli, beli, beli gitu kan. Nah, itu dia kan cuma ngejar tren aja kan. Itu tren yang lagi viral. Tapi sekarang coba pola pikir kita berubah ke pola pikir yang baru. Yaitu fokus pada memecahkan masalah. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan saya jual, tapi masalah apa yang bisa saya selesaikan. Gitu. Fokusnya bukan lagi di produknya, tapi di cerita dan nilai yang sama. Nah, fondasi dari semua itu namanya growth mindset. Jadi gampang gini, anggaplah ini tuh seperti kita sedang nge-gym. Nggak ada kan yang langsung berotot nih. Kalau kalian siapa nih punya sedang nge-gym. Mungkin kalian pengennya berotot, six pack gitu ya, keren banget. Itu nggak bisa langsung kan, butuh latihan, butuh practice. Di sini kemampuan, baik itu bisnis, desain, atau marketing, itu harus dilatih. Jadi setiap kamu gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu seperti sesi latihan tambahan yang bikin kamu kuat ke ronde berikutnya. Kita mau bertanding ya, atau kita mau mencapai tujuan. Jadi jangan gampangnya. Oke, next slide nih. Jadi ini rumusnya ya tadi ya, di equation. Ini sudah, ini tadi sudah cara lama fokus terhadap hard selling, jualan yang tadi saya contohkan presentasi pasar. Nah, kemudian keputusan yang memakai healing dan agak satu ya. Tetapi kalau untuk cara yang baru atau smart way, dia fokus terhadap problem solving. Jadi memberikan solusi keputusannya berdasarkan data, bukan feeling. Sikap kita pun harus adaptif dan agile. Artinya cepat menyesuaikan tren. Jadi kita benar-benar cepat tangkap. Nah, kemudian kita pun harus mempunyai mental growth mindset. Yang artinya belajar, gagal, belajar lagi, evaluasi, berkembang. Ini next. Saya baru mau juga. Kita bahas yang kedua, Pak. Kreativitas ya. Next. Nah, variabel kedua adalah creative thinking sebagai senjata. Di sini benar-benar gagasan yang game changing. Artinya lupakan mitos kalau kreativitas itu cuma punya seniman atau musisi. Bukan. Kreativitas itu adalah otak yang makin sering kamu latih, itu akan menjadi lebih kuat. Untuk mencari solusi dan mengambil ide-ide aneh yang biasanya anak-anak Gen Z itu unpredictable ya, luar biasa, kalian cukup hebat, judulnya yang dengan teknologi yang high teknologi setiap saat bisa available, kalian itu bisa beradaptasi ini. Nah, di sini bagaimana menyambungkan kreativitas tadi untuk mencarikan solusi. Ide-ide aneh yang coba kalian lakukan itu untuk menemukan hal-hal baru. Dan itu otot yang tadi saya bilang makin kuat. Nah, ini adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi kreativitas itu adalah skill yang bisa dipelajari oleh semua orang, termasuk kalian. Cukup sharingnya sampai di sini. Kita bahas yang berikutnya. Apa sih kelebihan lainnya? Next.
sini di era digital, orang itu tidak langsung membeli produk Anda, melainkan siapa yang beli. Jadi, kamu adalah brand, kamu itu adalah aset. Ya. Personal branding adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Ada 4 langkah untuk membangun aset ini. Karena brand itu, jadi personal branding itu kamu yang dilihat, bukan produk kamu dulu, tapi kamu yang dilihat, baru produknya. Ada 4 langkah untuk membangun aset ini. Kenali dulu, apa sih unik dari kamu? Kelebihan kamu apa? Apa yang unik dari kamu? Dan ini yang kedua adalah authentic. Jadi sempurna. Audience itu mencari ketidaksempurnaan yang kedua. Oke. Jadi di sini mereka daripada tidak suka akan kepura-puraan. Jaga konsistensi kita. Konsistensi yang ketiga, jaga konsistensi kita. Bangun pesan yang selaras terus. Dan jadi artinya di sini kelola digital footprint kalian. Jadi jejak digital kamu adalah aset investasi jangka panjang. Agar intinya orang harus percaya pada diri Anda dulu sebelum mereka memutuskan membeli apa yang dilakukan. Jadi jejak digital ini aset ya, investasi ya. Aset dan investasi bersama. Setelah kita tahu bahwa kita adalah aset, nah sekarang pilih medan tempur kamu menjadi content creator, social commerce, digital service, atau startup dan side hustle. Di sini Anda bisa menjadi content creator dengan memonetisasi personal branding dan platform seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Pasti kalian udah familiar ya dengan yang kayak gini ya, dunia kalian lah. Anda bisa juga memasuki dunia sosial commerce dengan memanfaatkan interaksi sosial untuk berjualan online. Kemudian juga bisa dipilih digital service seperti desain, kalau kalian suka desain, writing, atau penggunaan AI tools. Penggunaan AI tools juga untuk membantu ya, jadi cuan lah. Bahasa sekarang jadi cuan ya, apa ujung-ujungnya cuan. Akhirnya Anda bisa membangun startup atau side hustle yang berbasis solusi. Pilih satu medan tempur. Jadi nggak usah semua. Mana yang sesuai dengan passion kalian dan mana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk memudahkan dan memfokuskan. Jadi kalian bisa lebih fokus. Nah dari materi yang tadi kita lihat contohnya di dunia nyata ya, yang dipakai oleh mereka dan yang sudah berhasil. Di sini saya contohkan untuk yang di slide itu memang yang dari global ya. Jadi gini, mereka yang sudah berhasil itu bukti konkretnya di mana formula cerdasnya, kreatifnya itu di berbagai skala. Kalau di kita mungkin contohnya MS Glow ya. MS Glow itu sukses melihat peluang di pemasaran digital person. Eksekusi kreatifnya dia itu bangun bangun cerita ya, bangun cerita lewat influencer yang dipercaya oleh audiensnya tentunya. Kayak siapa tuh? Gunawan, seorang Ahmad Dhani yang awal-awal menggunakan influencer MS Glow. Ya kan influencer itu yang terkenal. Jadi udah cukup cerdas melihat luar pasar tren yang baru kita cepat bergerak ada infrastruktur
mereka nggak punya jual baik, ya kan gitu. Jadi, nah, langkah cerdas mereka itu bangun komunitas. Itu kalau tadi melalui kalau KMS Glow itu kayak Banser ya. Kalau untuk di jumlah ini baru komunitas sama mereka ikut itu kan masih sangat dari mulai generasinya dulu pertama generasinya tahu dia olahraga dia melihat ada peluang itu juga begitu ya kalau di ada yang nyaman itu pelajaran jadi masih muda ya pada saat mulai bisnis itu di 2012 dia usia itu menarik ya. Dari yang sederhana dia perhiasan jadi dia itu memakai apa penjahit jahit apa lah kalau mesin jahit biasa di garasi rumahnya ini minta tolong neneknya dulu malah itu sama saya sangat menarik ya lihat tadi yang di sekarang sudah menjadi miliarder pasti Inggris ya yang akhirnya menjadi sampai tangan saya dari sampai ke situ. Kemudian versi itu mereka gandeng business influencer. Jadi si Jim Shark ini kan bangun komunitas. Dia tahu nih siapa sih Jim yang paling influencer untuk yang paling oke nih dia gandeng sebagai duta yang otentik apa kemudian Mr. Beast. Nah, Mr. Beast ini adalah masternya. Dia cerdas memakai data ya. Nah, ini contoh sempurna dengan kreatif karena mereka itu memakai bukan hanya ini ya, maksudnya si data itu nggak tapi dia jadi itu alat jadi kan itu kalau kita jadi kan itu memang bagaimana bisnis mereka akan berkembang ini sesuatu yang baik maupun baik mereka lihat dari data integrasi satupun pergerakan mereka itu di bisnis mereka yang tidak memakai data jadi misalnya mau dia buat konten dan eksekusi itu pasti yang dari data jadi nggak main makan. Nah, poin kuncinya di sini ya. Prinsip yang berlaku buat untuk semua orang. Nggak peduli Anda itu mahasiswa yang jual jasa desain tadi ya, lewat TikTok atau UMKM yang pakai WhatsApp bisnis untuk launchingnya atau merek global yang tujuan sama. Soalnya mungkin beda, tapi logikanya strategi sama persis. Oke, ya. Ya, lihat contohnya, jangan saya. Next, next slide. Nah, yuk kita ubah jadi sebuah rencana aktif. Jadi sesuatu yang bisa kamu mulai dan setelah melihat ini atau teori ini yang kita pelajari ada 4 langkah yang ada bisa lakukan. Makanya udah tadi ya. Dari jebakan dari jebakan ini dari jebakan jangan sampai tadi kita langsung ke tahap apa yang harus kita perbuat ya sekarang dari teori yang sudah kita ya sedikit teori yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita kebanyakan mikir
analisis ini itu, tapi nggak pernah mulai. Jangan juga ikut-ikutan tren yang hanya karena sedang FOMO, tanpa tahu tujuannya apa. Dan yang paling fatal, jangan nunggu semuanya sempurna, karena memang itu nggak akan pernah ada. Yang didapat itu adalah kesalahan yang terbesar, inconsistent. Jadi cepat menyerah saat hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Biasanya anak-anak tinggi kan apa-apa serba cepat ya. Pengen cepat kaya, sama saya juga pengen cepat kaya. Pengen cepat bisnisnya sukses, pengen cepat apa-apa berhasil. Nggak bisa seperti itu. Itu semua butuh proses. Tapi prosesnya dengan kemajuan teknologi, itu kalian bisa manfaatkan. Jadi teknologi itu membantu kalian, bukan menggantikan kalian. Membantu kalian agar lebih efektif, lebih cerdas, melakukannya dengan strategi, dan lain sebagainya. Itu. Jadi jadikan alat ya, teknologi jadikan alat bantu. Bukan menggantikan kalian. Ingat. Nah sekarang kita itu sedang lari maraton nih, kan lagi sedang sprint. Tolong jadikan mantra ya, mantra audiens zaman sekarang itu punya radar yang sensitif buat mendeteksi hal-hal yang palsu. Nah, mereka akan jauh lebih terhubung sama proses kami yang mungkin berantakan, tapi jujur, daripada hasil akhir yang super duper kinclong atau spektakuler, tapi nggak ada jiwanya, tidak ada soalnya di situ. Jadi tunjukin aja proses belajar kalian, tunjukin proses belajar. Ini kalau salah, tapi itu akan bangun kepercayaan. Nggak usah takut untuk mulai meskipun belum sempurna. Oke? Pola pikir yang dibutuhkan sampai rencana aksinya. Nah, bantuan ini. The growth flow itu dunia digital cepat berubah karena kunci bertahan adalah kemampuan untuk upgrade skill secara bertahan. Jadi di sini yang pertama fokus kalian itu pada belajar. Step kedua upgrade. Ketiga gagal belajar lagi dan upgrade lagi. Next. Jadi kegagalan itu jadikan data ya, data untuk perbaikan. Nah, kesimpulannya, mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti, jangan sampai terlambat. Yang pertama, kenali skill dan minat kamu. Kamu sukanya apa, jagonya apa, masalah apa yang bisa kamu selesaikan. Yang kedua, pilih satu platform. Jangan serahkan nih, semua dibabat ya. Nah, udah kelihatan jago banget ya. Nah, pilih aja satu. Salah satu. Fokus di tempat itu dulu. Misalkan, apakah TikTok, apakah link, nah, platform apa aja. Jadi, aja lebih efektif. Yang ketiga, bangun bukti. Bangun portofolio. Mulai buat konten. Ingat, konten adalah aset. Dan yang keempat, evaluasi dan scan. Jadi, cek data, perbaiki, lalu tingkatkan. Pelajari ya. Terus ulangi lagi sampai berhasil. Ini siklus. Siklus yang nggak ada habisnya. Buat terus menjadi lebih baik. Oke, oke. Jadi yang tadi sebelum ini sambil melihat panel, jadi kita sudah membahas semuanya dari mulai peluang, tantangannya, pola pikirnya, sampai rencana aksinya tadi ya. Sekarang kembali kepada kalian.
kekuatan untuk bangun sesuatu yang berada itu benar-benar di tangan kalian. Jadi dari obrolan kita ini yang harus diingat adalah formulanya tadi. Cerdas artinya kamu bisa pakai data dan sebagainya. Kreatif artinya kamu menjalinnya dengan cara unik dan menarik. Kombinasi keduanya tersebut adalah tentu kecerdasan dan tidak cuma bertahan, tapi bisa bertumbuh atau berkembang. Jadi mau sekarang atau nanti untuk jadi sukses. Jadi intinya jangan menunggu modal besar ya. Kejutaan. Langkah pertama itu ada paling penting. Itu langkah pertama yang paling penting. Itu apapun itu. Kalian harus dimulai dengan langkah pertama dulu. Karena kalau tidak ada langkah kedua ketiga, kalau kita dimulai dengan langkah pertama, apa yang kalian mulai? Pada akhirnya masa depan itu bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, tapi masa depan itu ada sesuatu yang kita melalui karya demi hari lewat tindakan kecil yang kita ambil hari. Oke, jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita itu adalah apa yang kamu pikirkan hari ini. Oke, kita tentu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Jiska atas penjelasannya nih dari materi yang tadi sudah disampaikan. Ini tentunya sangat relevan ya teman-teman dengan kondisi saat ini nih, terutama bagi generasi muda yang sangat dekat dengan dunia digital nih teman-teman Gen Z ya. Banyak kan peluang yang bisa dimanfaatkan. Jadi asalkan kita tuh punya strategi, punya kreativitas dan kemauan untuk terus belajar. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi tanya jawab nih bagi sobat Givaners yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand mau ngobrol langsung dengan narasumber kita hari ini. Dipersilahkan ya teman-teman. Oke, ini ada langsung dari ada yang raise hand ya. Oke, untuk Kak Hendra kita hold dulu, kita ini ke Kak Aji dari Bekasi. Dipersilahkan Kak Aji karena raise hand bisa langsung open mic ya. Iya, baik. Sebelumnya surat saya terdengar jelas. Oke, sudah Nah, terdengar jelas ya, Kak? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Siska atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya berkenal diri, saya Aji dari Bekasi, Bu. Kalau misalkan halo dari Aji. tadi saya dari CV, seperti kita satu alma mater, Ibu. Ibu dulu Oh di gitu. Siska 4 ya. Tapi saya sekarang udah bukan D3 lagi sih, udah jadi naik D4 gitu. Jadi mungkin Ibu agak relate nih dengan pertanyaan saya nih. Jadi kemarin sih skripsi saya tuh ngebahas tentang salah satu produk Bu, produk makanan nih, Oh keripik ya. buah. Dia sudah mulai transform nih bisnisnya itu yang tadinya secara domestik mulai ke pasar internasional ataupun ekspor. Nah, tapi kemarin pas lagi skripsi saya nemu gap bahwa memang dia tuh sudah mulai ada keinginan atau desire untuk bisa transfer ke dunia ekspor. Tapi dia baru mulai secara offline ya kurang lebih di pameran gitu Ibu. Nah, jadi belum ada suatu knowledge ataupun keinginan untuk bisa transform ke dunia digital. Mungkin bisa memanfaatkan platform global gitu. Nah, kalau misalkan kemarin sih hasilnya memang dari balik lagi sih dari sumber daya sama mindset dari perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau dari saya nih, mungkin kalau misalnya saya ingin memulai, sebaiknya tuh dimulai dari apa dulu Ibu? Mungkin kita memanfaatkan toolsnya terlebih dahulu untuk bisa memasarkan atau balik lagi sih atau pola pikir tidak saya masih bimbang nih fokus ke toolsnya dulu apa fokus ke digital mindsetnya dulu terlebih dahulu gitu sih Bu. Jadi dari saya sih kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ibu. Langsung dijawab apa gimana Mbak Bisa apa dikumpulkan dulu pertanyaan? Langsung dijawab, silakan Bu Jiska. Oh, oke. Nah, pelan, gitu. Jadi gini ya, Ji. Kalau bisnis makanan nih kebetulan saya juga di bisnis makanan gitu. Ya mungkin agak saya bisa memberikan masukan yang mungkin untuk relate untuk kamu dan mungkin dengan teman-teman yang lain nih. Kalau untuk ekspor ataupun kalau untuk memulai bisnis atau bisnis yang sudah ada tapi ingin dikembangkan. Nah, yang pertama satu apapun niat ya.
Jadi artinya gini, mulai itu bukan terlalu banyak rencana, action atau teori yang akhirnya nggak ada eksekusinya. Itu tadi mungkin di slide juga udah saya bilang gitu. Tapi yang pertama, kalian harus berani dulu, berani untuk mencoba. Even itu kalian misalkan masih gaptek nih untuk menguasai dunia digital, nggak apa-apa. Karena sekarang juga banyak yang membantu platform-platform yang memudahkan untuk kita bisa eh, kita di misalkan nih, kalian masuk ke eh, Instagram Ads atau Facebook Ads, nah, itu kan ada. Itu guidance cukup jelas kok. Yang penting memulai aja dulu. Kalau nggak mulai, ya kapan kita mau berhasil? Apalagi sampai go internasional. Go internasional itu sebenarnya ini saya cuman ini apa namanya sharing ada salah satu teman saya dari kota Bandung itu tidak pernah kepikiran yang namanya bisnis ekspor impor. Artinya dia tidak cukup paham sebenarnya. Tapi dia pelajari, dia iseng-iseng. Artinya sekarang yang lagi tren itu apa? Kalau para ya namanya biasa, saya lihat tuh Gen Z tuh umumnya tuh vape ya, vape ya, pakainya tuh vape. Itu dia bikin formulanya, liquidnya, saya kurang paham sih, tapi yang pasti bikin liquidnya untuk isi vape itu tadi, macam yang Bapak LGBT. Nah itu eh, sampai dari ini aja dari internet dia coba menawarkan yang sampai akhirnya dia bisa go internasional lebih laku di pasaran internasional dibanding di Indonesia. Supaya enggak. Jadi dia udah jualan di luar dulu, di Indonesia baru-baru. Karena orang harusnya kan lokal dulu baru go internasional, ini terbalik. Tapi itu tadi dari faktor ketidaksengajaan. Beliau sih bilang katanya daripada begadangnya nggak menghasilkan. Kebetulan dia tidurnya tuh kayak balik. Tapi kalau di luar mungkin mereka siang ya. Di kita malam mereka siang terbalik waktu. Itu dari iseng tapi niat ya. Caranya saya pengen cari uang, caranya saya pengen menghasilkan sesuatu berkarya yang boleh bisa dijual ke investor. Itu bisa dicari tahu bagaimana untuk proses misalkan ekspor impor. Itu banyak guidance-nya di internet banyak. Itu nggak perlu takut kadang-kadang kan kita apa ya counter mindset sih, tapi lebih ke defense. Kayaknya kalau berurusan dengan urusan pemerintahan ini akan sulit. Nggak usah begitu, coba aja dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu. Jadi, jadi cukup menjawab kan, Aji? Baik Ibu cukup menjawab, jadi cukup relate juga nih dengan bisnisnya mereka ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Aji. Sukses ya Aji. Sehat dulu. Oke, semangat untuk Kak Aji. Terima kasih untuk jawabannya dari Bu Ziska. Kita mau lanjut ke penanya yang ada di kolom chat. Ini ada, Oh, konsep ya. Saya belum jawab. iya. Oke, ada dari Kak Siapa? Hendra nih. Aku bantu bacakan ya, Bu. Dari Kak Boleh, Hendra, boleh, boleh. katanya, apa hal utama atau langkah yang diambil dalam UMKM tetap kreatif dan relevan di tengah tren digital yang cepat berubah? Melihat banyak pelaku UMKM Gen Z, kalau udah melihat hal viral, mereka membuat hal tersebut, namun ketika mereka gagal, mereka bahkan berhenti dan tidak melanjutkan UMKM itu, Bu. Itu pertanyaan dari Kak Hendra. Oke, nah, kayaknya saya pernah bahas itu deh. Di kuliah saya. Berarti tadi tadi di mana ya ini? Hmm, udah ke bawah ya. Oh ini ya, Hendra ya. Iya, betul Ibu, Kak Hendra.
Bentar. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau Bisa. pertanyaan lain ada dari Kak Nahya nih juga nanya, apa keunggulan yang justru dimiliki mahasiswa dalam bisnis digital dibanding orang yang sudah profesional? Keren. Oke, itu pertanyaan dari Kak Nahya. Oh, nah. Semua rata-rata mahasiswa kah, pengusaha kah, atau apa nih audiens yang Mbak Kalisa? Oke, kalau dari audiens ini lebih ke mahasiswa sepertinya banyak sekali ya, Bu Iya, Ziska. Betul. Nih bener banget Gen Z ya, Bu. iya, iya, iya. Banyak Gen Z. Iya. Betul. Oke, Sobat Civaners, barangkali ada yang mau raise hand membacakan pertanyaannya, dipersilahkan nih teman-teman. Misalnya Kak Hendra bisa langsung Dikasih ngomong. kesempatannya berapa? Pertanyaannya berapa enggak? Untuk tiga penanya saja, Bu Ziska. Ini sudah cukup Oh, iya. tiga. Oke. Sebenarnya tadi ada ini saya coba meriletkan dengan materi ya. Jadi saya tadi saya lihat sendiri. Ini dari Hendra ya. Dari NTB. Apakah hal utama atau langkah yang diambil dalam UMKM tetap kreatif dan relevan di tengah tren digital yang cepat berubah? Melihat banyaknya pelaku UMKM Gen Z, kalau sudah melihat hal viral, mereka membuat hal tersebut, namun ketika mereka gagal, mereka bahkan berhenti dan tidak melanjutkan UMKM. Nah, ini tadi seperti saya bahas di materi saya, ya. Jadi untuk the winning equation tadi, terapkan smart business mindset. Jadi jika kalian gagal, itu kan berarti yang growth mindset tadi, growth loop. Jadi jika gagal, ulangi, gagal. Bahkan saya pernah membaca salah satu kunci sukses itu rumusnya 10+1. Dari 10 kegagalan, salah satunya pasti benar. Kalau kalian gagal, itu masih ada nyawa 9 lagi. Ya kan? Benar nggak? Ini nyawanya banyak. Nyawanya itu belum nyampe 10, tapi itu beda teman-teman sukses dan itu menurut para pakar dan orang-orang yang sudah sukses nih sebelumnya. Jadi 10 banding 1. Maka kalau kalian tahu KFC itu apa? Yang 99 kali mencoba. Baru berhasil. Ya kalian baru hanya satu kali gagal, ya kenapa? Kan itu prinsip. Jadi kalau kita bicara mindset, kalau hanya mengikuti tren, kemudian FOMO, dan akhirnya hasil, kemudian eh, cepat gagal, itu kan berarti tanpa strategi pada saat memulai bisnis dari awal. Jadi saya bilang memang tadi sebelumnya niat dulu nih, baru setelah itu eh, kita kuatkan dengan teori-teori tadi. Tapi teori itu juga harus yang paling penting eksekusinya. Kalau tanpa eksekusi, nothing sebenarnya. Oke. Di sini terapkan smart business mindset. Dari cara lama ke cara pintar. Data driven decision. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Karena sesuatu yang sedang viral tadi, saya datanya itu harus kita lihat. Jadi kita lihat berdasarkan data. Ini yang membuat viral itu sebenarnya apa sih? Dari sederhananya Pak, atau waktu-waktu terus
pada saat yang apakah di jam berapa apa produk kita itu laku itu dijadikan dari data tersebut untuk modal bahwa kita tahu oh pangsa pasar itu ternyata anak muda di jam mana. Ternyata kalau dari pagi sampai sore itu sepi, tapi ternyata malah dari jam 6 sampai pagi lagi gitu. Jadi malah saya harus membuat sesuatu ini atau produk ini dijual 24 jam. Gitu. Ini saya berada di tempat coffee shop yang bukanya 24 jam. Jadi saya bisa bikin jadi ide bisnis. Jadi, oh ternyata pangsa pasar yang 24 jam itu oke ya. Di tengah persaingan kan tadi. So, persaingan coffee shop di mana, tapi dia mempunyai ide bisnis yang luar biasa. Yang menurut saya tidak banyak. Saya tinggal di Bogor ya. Bogor itu kota kecil. Tapi semua dapat dari kota ya. Dan sekitar itu doang. Kalau kita bicara pasar, nggak perlu harus tadi bukan nggak perlu ya, tapi maksud saya kita lihat seperti yang kecil itu dulu besar cukup di sekitar kita dulu baru akhirnya kita angkat dan bisa gombang sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin semua dimungkinkan dengan kemajuan teknologi jadi pada saat di sini viralnya sedang tren coffee shop tapi dicari sesuatu yang beda sesuatu yang unik tadi kan ada ya dirumuskan kreatif kreatif itu harus seperti itu. Nah di sini problem solving ya ini saya contohkan coffee shop yang saya sekarang juga di sini fokus pada pemberian solusi dan masalah nyata di sekitar kita jadi jangan hanya jualan yang sedang tren nah yang coffee shop ini berarti masalahnya adalah dia ingin mengambil pasar yang bisa sampai ke malam ternyata ada loh pangsa pasarnya jadi banyak ternyata saya lihat di seluruh para mahasiswa nih seperti kalian mungkin ya biasanya mengerjakan tugas begadang tapi pengen tempatnya nyaman pengen kopinya enak makanannya enak ternyata dia memberikan solusi ada masalah ada solusi betul nggak jadi seperti itu kalau hanya FOMO saja tapi kalian tidak bisa mengambil masalahnya itu kan hanya viral pada saat kita gagal ya bangkit lagi kan kita udah punya prinsip kan kita juga sudah belajar teori dan kita juga harus meyakinkan itu mengimani loh ya kalau bahasa tingkatannya mengimani itu harus sampai mendalami sampai mengimani bahwa teori yang harus ambil nggak bisa kalian tidak bisa punya mental pengusaha mental bisnis kalau baru sekali dua kali udah menyerah jangan jadi bisnis itu juga bukan hanya mengarahkan atau bukan hanya mengarahkan bisnis untuk semua hal sudah gagal dia harus melakukan itu namanya hidup tapi hidup harus dijalankan dengan gagal bangkit belajar dari kegagalan jadi kan kegagalan itu modal data apa sih yang membuat gagal membuat itu jadi kan berarti nanti sisa maka itu yang konsentrasi ada kegagalan kemarin itu jadi fokus data itu menjadi modal kegagalan kita senang dengan kegagalan karena dengan gagal kita bisa belajar kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan oke lagi tadi saya yang kedua belum saya jawab Iya betul. Itu tadi dari Kak Hendra, lalu ada dari Kak Nahya nih. ya Dari Kak Nahya, tadi pertanyaannya apa keunggulan yang justru dimiliki mahasiswa dalam bisnis digital dibanding orang yang sudah profesional? Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Nahya ya. Siapa nih Kak? Ya Kak Nahya, banyak mahasiswa nih pasti yang mungkin merasa belum berpengalaman padahal justru memiliki keunggulan nih ya. Keunggulan tersendiri dalam dunia bisnis digital nih Bu. Jadi gimana sih melihat keunggulan Sobat Givaners nih dan bagaimana nih memanfaatkannya gitu mungkin dari Kak Nahya. tadi ada di sama saya menyapa kalian kan kelebihan kalian apa sih dibandingkan saya nih kaum kaum old school kalian itu gampang banget sama soal teknologi loh tapi itu modal kalian banget
belum tentu yang pebisnis lama bahkan mungkin saya nggak bisa contohkan X-nya, tapi misalnya orang-orang yang sudah eh, bisnisnya udah lama, coba tanya soal teknologi, belum tentu mereka paham. Jadi kalian itu justru kelebihannya itu adalah sangat familiar dengan digital. Jadi digital era ini adalah taman bermain bagi kalian. Karena buat kalian teknologi itu seperti bahasa ibu, digital itu seperti bahasa ibu yang kalian paham banget. Saking pahamnya kan kalian begitu dari 1 kali 24 jam kayaknya yang di apa konsentrasi kalian langsung ke gadget, entah itu gadget kah, entah itu apa laptop atau apapun itu ya yang berhubungan dengan teknologi. Nah, keunggulan kalian itu kalian itu adalah digital native. Jadi dunia mobile itu bukan lagi teknologi yang baru karena kalian itu lahir langsung melek teknologi. Kalian lahir di dunia teknologi. Kalian lahir saat teknologi itu sudah ada. Jadi dengan kaum-kaum kami yang memang mereka harus belajar dulu. Makanya begitu lahir langsung sudah ada gadget, pohon gitu. Kemudian untuk kalian udah sangat familiar ya bayi-bayi sekarang bayi-bayi gitu saya bilangnya bayi. Betul baik aja bilangnya YouTube. Belajar ngomong pakai YouTube. bahasa ibu bahasa ibunya digantikan oleh YouTube. Belajar apa ya, hitung-hitungan pakai YouTube. Pakai guru presto atau tonton di rumah. Belajar ABCD membaca pakai gitu kan. Itu keunggulan. Itu keunggulan tahun itu yang tadi 3 poin yang eh, pertama saya sebutkan ya. Jadi kalian itu sebagai satu digital native karena teknologi itu sudah menjadi bagian dari kalian. Yang kedua, fast learner. Jadi fast learner kalian itu mampu cepat beradaptasi dengan perubahan tren dalam hitungan detik. Dan keunggulan lain, sebagai account itu sangat value driven, di mana makna sebuah produk itu lebih penting daripada sekedar eh, produk atau uang. Jadi maknanya. Jadi untuk kalian itu lebih percaya rekomendasi komunitas dibandingkan iklan di TV. Gitu. Tapi untuk sebenarnya sudah memiliki model natural. Jadi untuk para Gen Z dan tidak perlu takut untuk memulai karena kalian banyak mempunyai 3 kelebihan. Oke, sudah cukup menjawab? Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Nahya ya. Oke Ibu, apakah masih ada kesempatan pertanyaan lagi nih Bu? Ada satu lagi nih dari Kak Fuzil nih di kolom chat. Oh, di kolom boleh Pertanyaannya dibaca. cukup oke. Ini dari Kak Eh, Fuzil nih. saya udah. Oh, ini ya. Iya, oke dibantu dibacakan ya Bu. Boleh, Kata boleh. Kak Fuzil, saya bekerja sebagai sales marketing dan juga punya usaha kecil di bidang sedot WC. Sebenarnya usaha sedot WC ini agak krusial, Bu, karena usaha ini memang tidak sama dengan usaha yang lain. Jadi semisal kami pakai Google, juga seringkali terblokir sistem. Menurut Ibu, untuk pengembangan bisnis ini selain di platform sosial media, untuk membantu Boots, kira-kira apa yang perlu saya lakukan atau mungkin ada tips ini, Bu? Nah, gitu. Kalau marketing sih bisa sih. Kalau kan aja aja. Betul, dari Kak Fuzil. Oh, pusing. Marketing di bidang apa? Kalau boleh tahu. Oke, dipersilakan untuk Kak Fuzil. Kecil. Marketingnya di Ya, bidang apa? ya, selamat sore Ibu. Ya, saya untuk saat ini saya masih bekerja, tapi saya Ya. punya bisnis sampingan. Saya memang sudah beberapa menggeluti bidang. Untuk saat ini saya bekerja sebagai sales di General Supplier, Bu. Seperti itu. Oh, Iya, jadi bekerja di supplier, tapi di bidang marketing. betul di bidang marketing. Ya, tertarik ya untuk ada usaha ya, side jobnya. I- Iya, betul. Kebetulan untuk sedot WC ini terlihatnya cukup menarik. Nah, jadi tapi memang challenging-nya seperti itu.
Ya, cukup challenging. Oke, di sini ada beberapa tips ya. Kamu kan sudah cukup punya buat modal ya, punya kerja kamu dan juga marketing. Jadi kalau untuk usaha iklan, promo, lobby udah gampang banget nih kayak udah oke banget ya. Tinggal tadi bidangnya sebenarnya. Sebenarnya sih bidang apapun dunianya, apapun yang dipilih, apapun ya konsepnya hampir sama. Hampir sama sebenarnya. Itu pakai platform digital tadi. Kalau memang tadi apa terblokir oleh Google karena tadi itu sudah WC, bisa nggak bahasanya aja. Jadi pemilihan kata-kata aja. Oh, Ya, pemilihan kata-katanya. Jadi misalkan nih, ubah fokus dari jualan di problem solving tadi kan. iya, Jadi jangan bukan jualan nih, tapi problem solving. Jadi kalau sudah WC itu apa? iya Bu. Kegunaannya untuk sudah WC kegunaannya untuk apa? Membantu pelancaran septic tank dan WC Oke. Agar agar tidak mampet, tidak penuh. oke, berarti Jadi, itu tidak penuh, tidak mampet, itu arahnya tidak kemana? luber. Problem solving ya Bu, gitu. Iya, Masuknya problem problem solving. solving. Problem solving. Jadi strateginya bukan hanya dikelaskan sedot WC, kesannya gimana ya? WC gitu. Tapi posisi diri kita itu sebagai pemberi solusi. Jadi kesehatan lingkungan, benar nggak? Kayaknya indah kan kedengarannya daripada sedot WC. Kesehatan lingkungan, Iya, iya betul. pencegahan saluran, pencegahan masalah saluran mampet. Jadi informasi tersebut disarankan bisa membuat konten edukasi. Jadi sudah selesai itu gunanya untuk apa sih? Jadi kita bikin konten. Tadi kan bisa disambungkan dengan dunia digital ya. Betul. Kamu bisa bikin konten yang berhubungan dengan lingkungan, kebersihan lingkungan, kemudian kenapa kita harus menjaga lingkungan bersih. Kan lebih trennya itu orang itu bukan hanya langsung ke produk gitu. Produk itu masih iklan konvensional. Mereka nggak personal branding. Siapa saya? Lebih ke orang tuh kadang jualan aman, tapi yang dibahasnya tentang masalah sosial, masalah politik, masalah lain. Itu saya sering lihat konten-konten kreator yang kayak mereka, padahal background itu mereka itu misalkan bukan bikin kue gitu, maksudnya mereka di bidang fashion. Tapi saya tertarik waktu itu dengan tukang roti. Jadi dia nyebutnya tukang masak, tukang roti. Ada dua orang Bandung yang saya mohon follow mereka karena saya menurut saya dia menginspirasi. Jadi seorang konten kreator itu untuk itu tidak perlu produksi mencoba, tapi try to the point terhadap produk. Jadi misalkan sekarang yang lagi ramai dibahas apa? Itu isu politik apa yang sedang ramai dia membahas. Kalaupun nanti dihubungkan dengan apa yang dia jual, ya bisa dibeli. Atau konten kan dalam buat konten itu kan kita harus mampu. Kan saya di beberapa saat itu saya bicara bahwa puasa itu konsisten, jadi dilakukan secara konsisten. Jadi tidak hanya sekali dua kali, kalau kali itu bikin konten misalkan, saya bikin konten setiap hari Senin, seminggu sekali, itu konsisten kan setiap hari bikin konten apa aja gitu. Jadi contohnya tadi sudah konsep tadi, ya bisa diposisikan sebagai solusi kesehatan lingkungan. Nah, atau untuk pencegahan masalah saluran mampet gitu kan. Edukasi ya. Atau cara merawat septic tank agar tidak cepat penuh. Itu kan biasa, hanya penggunaan gas saja. Itu atau menggunakan kreatif itu melalui storytelling. Dari saya ini buatlah cerita tentang bagaimana jasa Anda memanfaatkan sebuah keluarga dari masalah sanitasi yang darurat di malam hari. Desa yang kuat itu jauh lebih menjual daripada promosi yang sifatnya itu kami akan storytelling ya. Kita lihat ceritanya dari mengutip cerita orang lain tentang tadi berupa penyelamatan terhadap
satu keluarga yang tadinya mungkin itu kan kalau bicara vaksin itu jika penuh sampai itu akan membahayakan ya, meledak ya sampai betul. Betul, betul, betul. Ya, betul Ibu. Artinya anak jadi sebuah cerita yang heroik tuh ya. Heroik mengatakan bahwa dengan eh, satu keluarga Anda selamatkan atau mungkin ada orang pernah menyelamatkan karena kita dirawat seperti ini kan seperti itu ya. Itu intinya membuat cerita-cerita yang lebih menarik. Jadi cerita orang atau mungkin pengalaman. Atau bisa kita memberikan pengalaman apa yang sudah ada di pantai apa sih? Maaf saya sebut namanya agak Oh, siapa namanya? Fuzi, Oh, Mbak Fuzi. jadi ya, bagusnya jadi eh, Ya, ceritakan hal-hal yang menarik, yang ya bisa berbicara ataupun apa. Soalnya tadi pernah punya pengalaman, misalkan apa pengalaman sudah apa yang sudah pernah lakukan. Coba diceritakan, jadi bikin konten kreator, bikin storytelling yang menarik orang bisa melihat jangan hanya terpaku. Jadi nggak konvensional ya untuk questnya. Terus kita kalian di pohon atau di mana gitu kan? Itu kayaknya old school banget ya. Itu kan udah nggak kekinian deh kayaknya. ya, iya betul, Oke, betul. oke, tadi berarti storytelling. Nah, yang ketiga bangun personal branding ya untuk menciptakan kepercayaan. Tadi personal branding itu karena orang tuh sering ragu ya dengan penyedia jasa yang nggak kenal. Coba jadikan diri Anda sebagai wajah dari bisnis tersebut. Artinya, manfaatkan grup-grup komunitas lokal. Kan banyak orang yang nggak percaya, misalkan, oh sampai ini sudah sendiri pakai tanggal saya baru lagi. Coba masuk grup-grup komunitas yang misalkan, nah tadi, apa, teman-teman di kantor kan ada grupnya ya? Iya, Ya, misalkan masuk ke kantor atau di rumah atau mungkin teman-teman sekolah dulu, teman-teman SMA, apa, SD, SMA itu komunitas-komunitas itu masuk ke dalam situ juga apa bisa informasikan jadi kita ya menang atau tadi kalau saya sih bisa bilang kalau misalkan pengalaman saya itu dengan grup aja itu sudah cukup aktif banget. Jadi pada saat saya berjualan dan menawarkan ataupun menciptakan saya itu lebih menarik dibandingkan jualannya apa. Kalau kita di situ jualnya sama dengan apa. Jadi tidak ada sesuatu yang dibilang rumah juga enggak. Contoh bakwan sayur atau di daerah Jawa Barat biasa disebut bala-bala. Itu kan ada yang menarik. Tapi saya bisa menciptakan itu sesuatu bisa juga dari nilai produk, kemasan, harga. Itu nggak mau harganya yang orang tuh banyak beli. Branding saya juga kuat. Saya memposisikan bahwa saya akan seorang yang apa ya, dosen gitu yang bisa memperkenalkan saya sebagai seorang pelajar apa sih tapi itu orang kalau nggak ada dari itu katakan misalnya teman atau kan itu bisa aja banyak kan waktunya banyak yang untuk media sosial itu bisa seperti itu ya. Itu tadi salah satu strategi memanfaatkan grup-grup komunitas kemudian strategi lain eh, lebih ke apa bikin konten kreatif.
Oke, Baik, Bu. gimana Mbak Terima Pujo? kasih banyak. Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ini cukup menarik ya ini punya Kak Fuzil ya, cukup challenging juga nih, Iya, luar biasa. Jadi iya, untuk keren, teman-teman keren. yang mungkin sedang berproses atau yang baru ingin memulai bisnisnya, semoga tetap semangat dan terus belajar dan jangan takut mencoba, benar apa yang tadi dikatakan oleh Bu Ziska. Baik, terima kasih kepada Bu Ziska atas jawaban-jawaban yang sangat jelas dan kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dapat terjawab, tapi sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab nih ya teman-teman semua. Jadi semoga materi hari ini tetap bermanfaat ya untuk Sobat Givaners dan dapat menjawab kebutuhan sobat-sobat Givaners. Oke, selanjutnya nih kita akan seru-seruan ya Bu Ziska. Tadi kan kita sudah sampaikan di awal bahwa di akhir acara ini akan ada seru-seruan yaitu pemilihan door prize. Jadi tadi Tenang, saya dapat itu buat. Saya oke. ikutan ya. Aduh, boleh nih, Ya, boleh nih. Oke, jadi nanti Sobat Givaners akan ada pertanyaan dari Bu Ziska seputar dengan materi yang telah disampaikan hari ini. Jadi teman-teman yang menjawab prize hand paling cepat itu adalah pemenangnya ya. Oke, dipersilakan untuk Bu Ziska menyebutkan pertanyaannya. tanya. Oke, siap-siap ya Sobat Givaners, Oke, raise hand-nya. ini pertanyaan dari saya nih. Betul, Bu Ziska. Nih teman-teman nih yang udah memperhatikan materinya dari awal sampai akhir, coba diingat-ingat lagi ya, Sobat Civaners nih. Siapa tahu bawa pulang hadiah nih. Gampang sih pertanyaannya. Oh, gampang nih, Sobat Civaners nih. Ini udah ya. Apa aja langkah strategis dalam membangun personal branding yang kuat untuk wirausaha muda? Oke, Ya, coba ini langsung ada tuh, Kak langsung tuh. Ahmad Baihaki, ada dari Kak Fuzil. Boleh silahkan untuk Bu Ziska dipilih terlebih dahulu nih. Oh, ada dari Kak Aji juga nih. Eh, cukup Karena cukup banyak yang raise hand, boleh nih dari narasumber kita diberi kesempatan untuk Bu Ziska memilih Tadi siapa yang... kayaknya eh, Ahmad dulu ya, betul nggak sih? Tadi kalau di saya sih munculnya Ahmad Bahaki. Oke, boleh coba diulang lagi, coba nggak ya Bu Ziska? Kita ulang Oke, lagi ya yang raise handnya. Boleh diturunkan lagi raise handnya teman-teman semua? apa saja langkah strategis dalam membangun personal branding yang kuat untuk wirausaha muda? Aduh, ini jadi berubah lagi nih. Tadi Kak Ahmad Baihaki, sekarang dari Kak Hendra dari Lombok. Oke. Karena ini cukup aktif ya, mohon izin Bu Ziska Ya, ya. memilih ya, karena Kak Hendra cukup aktif dari awal sampai akhir mengikuti webinar hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban dari Kak Hendra. Boleh dipersilakan Kak Hendra open mic. Oke, halo semua. Halo Kak Ya. Hendra, Halo Bu salam Siska. kenal. Salam kenal Halo. juga. Tadi cukup ini ya, cukup seru materinya. Jadi aku langsung jawab aja. Jadi langkah-langkah pertama itu adalah tadi yang disebutin Bu Siska itu menentukan ide atau peluang usaha itu sendiri. Dan kedua itu ada riset pasar dari wirausaha yang memang udah eh, dijelaskan tadi. Terus ada menyusun bagaimana rencana usaha atau bisnis plan itu sendiri dan menentukan modal bisnis itu sendiri itu Kak. Eh, lupa ya, tapi masih kurang tepat. Boleh yang tadi siapa satunya nyari Ahmad? Tadi Hendra ya? Izin menjawab ya Bu. Ya, terima kasih Yang pertama Hendra. yang Personal pertama itu branding ya.
personal branding ya. Itu tadi ada di materi. Iya, iya, Bu. Yang pertama itu kita harus tahu apa saja keunikan atau bisa dikatakan value dari diri kita. Lalu yang kedua, kita itu harus autentik dalam membangun personal branding karena kebanyakan Gen Z itu suka dengan adanya ketidaksempurnaan kita kalau kita itu jujur. Lalu yang ketiga itu konsistensi dan juga yang keempat digital footprint atau jejak digital kita. Sekian Ibu. Oke. Terima kasih, Ahmad. Nah, ini langsung gimana kalau bisa? Tadi aturan ini saya lupa. Mic-nya masih gitu gitu. Eh, Oh iya, mohon izin maaf. Oke, bagaimana nih Bu Ziska? Apakah jawaban dari Kak Ahmad Bayhaki sudah tepat atau kita kasih kesempatan lagi ke yang raise hand yang lain? Bagaimana nih Bu Ziska? Dari sudah cukup tepat. Jadi ada 4 poin ya? 4 poin ya? Bukan 4 poin ya, Pak? iya Bu. Iya, ya, 4. Sudah cukup tepat. Dan, paling yang terakhir, yang kelimanya itu adalah bangun portofolio melalui konten yang konsisten. Itu yang terakhir. Karena kan kita bicaranya personal branding. Bagaimana orang tahu kalau kita mempercaranya orang lain mengetahui diri kita itu gimana? Jadi tadi saya pertanyaan harus kita membuat atau bentuk portofolio kita melalui konten yang kita membuat konten kreatif storytelling tentang ya. Jadi yang kelima saya menambahkan ya. Tadi yang poin 1 sampai 4 sudah cukup tepat. Penjelasan itu pun sudah saya jelaskan. Tinggal yang tadi yang saya menambahkan poin kelima. Poin kelima bangun portofolio melalui konten yang konsisten. Oke. Oke, berarti sudah cukup jawaban dari Kak Ahmad Bayhaki ya. Ini luar biasa sekali Kak Selamat Ahmad ya. Bayhaki. Selamat ya. Ini sepertinya Kak Ahmad Bayhaki ini sudah beberapa kali mengikuti webinar kelas berbagi ya Oh, Kak Ahmad Bayhaki ya. Betul tidak? Sepertinya familiar sekali nih dengan nama Kak Ahmad Bayhaki nih. Luar biasa nih Bu hebat ya. Ziska. Betul. Untuk belajarnya baru. Betul dan Semangat, semangat terus. semangat terus untuk Kak Ahmad Bayhaki. Dipersilakan setelah ini bisa langsung menghubungi admin Jivan seperti biasanya ya Kak Ahmad Bayhaki. Oke, sebelum menutup webinar pada sore hari ini nih Bu Ziska, apakah apakah ada yang ingin disampaikan pesan atau harapan nih kepada Sobat Jivaners nih sebelum menutup webinar hari ini? Silahkan Bu Ziska. Apa ya? Kangen sama. Saya slide video aja dulu ya. Gimana? Oke, Gak apa-apa, oke cuma dipersilakan. 5 menit. Oke, silakan Bu Ziska. Video yang menyimpulkan supaya lebih kurang aja. Saya terakhir. Oke. Bentar ya. Saya share screen ini. Oke, teman-teman semua, sambil menunggu videonya ditayangkan, aku mau tanya-tanya juga nih sama Sobat Jivanar di sini. Apakah ada yang mau memulai bisnisnya atau ada yang ingin memulai
menjadi konten creator atau tadi nih kan tadi ada medan tempur nih, ada yang jadi konten creator, sosial 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 commerce, terus digital servers atau startup. Teman-teman di sini ada yang mau memulai juga nggak atau ada yang sudah menjalani seperti Kak Fuzil nih. Teman-teman gimana nih bisa sharing-sharing di kolom chat nih teman-teman. Oke, buat teman-teman juga untuk sahabat Jivaners di sini yang mungkin ada Instagramnya aktif atau sering aktif di sosial media juga, teman-teman yang mau ikut keseruan untuk membagi keseruan di webinar hari ini, teman-teman bisa banget untuk update story dan tag Instagram @jivan_edu dan juga @lasgimf. Oke, berikut merupakan video yang akan di-share screen oleh Bu Ziska.
Oke, sudah videonya sudah selesai ya Bu Ziska ya betul. Ya, oke. Jadi udah cukup mewakili ya. Eh, Oke. jadi ilmu banget untuk kalian memulai. So, let's do it now. Lakukan sekarang, nggak perlu pakai nunggu. Ya, saya di sini cuma mengajak kalian itu untuk maju. Lakukan sekarang. Jangan ragu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Jiska atas Ya, pemaparan sama-sama. materi dan Terima juga sesi kasih. jawabannya. Oke, sebelum ditutup teman-teman, mari kita adakan foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di hari ini juga ada kenang-kenangan bareng Bu Jiska juga dan bareng kelas berbagi tentunya Sobat Jivaners dan Sobat Jivaners juga yang ingin share keseruan hari ini bisa banget upload di story dan tag Jivan_edu dan juga @lasgimf. Oke teman-teman bisa open cam dan siapkan gaya terbaik teman-teman semua ya. Wah luar biasa ini baru kelihatan nih wajah-wajahnya ya teman-teman luar biasa. Oke, baik. Tadi masih pemalu ya, Mbak ya? Iya betul, tadi masih pemalu ya. Sekarang muncul semua. Oke, kita mulai untuk sahabat Pada Jivana. cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Wah, ini cantik-cantik, ganteng-ganteng semua luar biasa Oke. nih di sini Bu Jiska. Ada yang sedang di perjalanan nih Ya, sepertinya ya, benar. Masya Allah luar biasa. Ini kayaknya yang lagi di perjalanan Wow. se-circle ya, saling Seru. lirik-melirik nih sepertinya nih, Sobat Jivaners. Yang penting foto. Yang penting foto luar biasa nih. Oke, dalam hitungan ketiga, dimulai untuk mengucapkan screenshot sesi foto bersamanya ya. Ayo kita siapkan pose Oke. terbaiknya, Sobat Jivaner semua. Senyum. Tiga, dua, satu. Lagi boleh dengan gaya bebasnya, gaya manisnya diperlihatkan, Sobat Jivaners. Bagaimana, bagaimana? Oke, tiga, dua, satu. Oke, ini luar biasa sekali melihat Sobat Jivaners nih ganteng-ganteng, cantik-cantik ternyata nih ya. Aduh, Ya, tadi betul. sembunyi-sembunyi nih Ibu. Oke, ini luar biasa sekali untuk Padahal nggak Sobat gigit ya. Jivaners ya. Betul nih Bu. Kayaknya pada takut nih apa gimana Kayak nggak nih, gigit loh. malu-malu. Wah, luar biasa sekali Oke. nih ya untuk Oke. Sobat Jivaners hari ini. Berapa slide, Mbak? Bagaimana Bu? Foto sesi. Berapa slide fotonya? Oke, untuk Satu slide-nya kali. ini sepertinya ada tiga ya, Bu. Jadi nanti bisa dikirimkan dengan pose foto yang Waduh. berbeda-beda Oke. nih, luar Siap. biasa. Oke, ini luar biasa sekali nih Sobat Jivaners yang hadir di ruang kelas berbagi hari ini. Antusiasmenya sangat luar biasa. Mungkin tadi Sobat Jivaners ada yang sedang di perjalanan atau sedang ada eh, yang sibuk bekerja atau yang pulang sekolah atau sedang berkegiatan Iya. lain ini luar biasa sekali. Oke, untuk sesi foto bersama, tenang, Sobat Jivaners nanti akan dikirimkan melalui eh, saluran WhatsApp Jivan_edu. Jadi ditunggu aja ya teman-teman semua ya. Semoga, oke teman-teman terima kasih Sobat Jivaners yang sudah hadir dan membersamai kelas berbagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini teman-teman dapat diimplementasikan dan juga semakin semangat lagi tentunya untuk Sobat Jivaners semua. Oke, untuk Sobat Jivaners sebelum itu izinkan saya juga mengingatkan Sobat Jivaners nih untuk yang mendapatkan sertifikat webinar yang sudah disampaikan tadi di awal, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengisi form evaluasi. Jadi, form evaluasi akan dikirimkan oleh admin Jivan melalui saluran WhatsApp Jivan_edu. Jadi, ditunggu teman-teman setelah ini. Lalu, di dalam form tersebut, teman-teman juga akan menemukan bagian untuk berdonasi seikhlasnya sebagai bentuk dukungan terhadap program Game Foundation. Jadi teman-teman yang mungkin kepo di mana bagaimana sih donasi tersebut disalurkan, teman-teman bisa cek akun Instagram @jivan_edu atau @lasgimf. Lebih lengkapnya program-program yang donasinya akan disalurkan itu melalui program apa saja itu ada di @lasgimf ya teman-teman.
Lalu form evaluasi dan donasi terisi. Jadi Sobat Givaner, sertifikat akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja melalui WhatsApp atau WhatsApp saluran _edu. Dan teman-teman sebagai informasi juga nih, di bulan Februari nanti kami akan kembali mengadakan webinar selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik nih. Sebelum menjelang bulan Ramadan nih ya teman-teman, nanti kami juga akan mengadakan webinar tips dan trik menjaga gizi dan kesehatan selama bulan Ramadan supaya tetap sehat, bugar, dan produktif saat berpuasa. Jadi ditunggu aja dan ditunggu update feed atau story di Instagram @jivan_edu. Pantengin terus Instagram kami pokoknya untuk update informasi seputar tema, waktu, dan juga pendaftarannya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Bu Ziska. Terima kasih sudah membersamai kami, Great Ya. Family untuk Negeri. Dan terima kasih juga kepada Sobat Givaners yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu webinar terdapat kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Sampai Terima jumpa di kelas kasih. berbagi selanjutnya. Terima kasih Bu Ziska. Terima kasih teman-teman Sama-sama. semua. Sama-sama, sama-sama. Makasih ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya, saya izin live ya. Baik, Ibu. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi bangsa. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan. Namun saat ini, generasi harapan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kekerasan dan krisis moral sedang mengancam anak-anak kita. Great Family untuk Negeri lahir dengan mimpi yang besar. Melalui slogan kuat, sehat, dan bahagia, kami berupaya untuk terus bergerak, mensinergikan peran orang tua, guru, dan anak demi mewujudkan keluarga dan generasi Indonesia yang kuat, sehat, dan bahagia jiwa dan raga. Kami percaya dengan keyakinan yang tinggi, semangat berbagi, dan antusiasme untuk tumbuh dan belajar, kami dapat meraih tujuan Great Family untuk Negeri, yaitu menguatkan fungsi dan sinergi antara orang tua, anak, dan guru, menanamkan kesadaran untuk mawas diri pada pengaruh globalisasi, era digital, dan budaya yang buruk, membangun kesehatan fisik dan mental, menciptakan orang tua, anak-anak, dan pendidik yang bahagia, dan meningkatkan karakter dan budi pekerti anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Great Family untuk Negeri menghadirkan seminar dan pelatihan pendidikan untuk orang tua, guru, anak-anak, dan remaja. Pada setiap kegiatan pelatihan yang diberikan, kami berkomitmen untuk memberikan kesempatan berbagi guna membantu kebutuhan pendidikan anak-anak negeri yang kurang beruntung di pelosok Indonesia. Tahun ini menjadi awal perjalanan kami untuk bertumbuh dan berkembang. Mari bersama mewujudkan masa depan keluarga dan generasi Indonesia yang lebih baik. Great Family untuk Negeri, kuat, sehat, dan bahagia. Masa depan Indonesia